kisaran 25 juta sampai 30 juta. Serius Pak? Iya. Mungkin ada satu pesan yang mau saya titipkan. Ice ini sangat bagus. Komitmennya lumayan bagus. Oh, jadi Hawker kalau bisa 100 ember ada bonus nih? Ada bonusnya. Apa tuh? Bonusnya itu 1 juta. 1 juta? 1 juta untuk Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel Ice Hawker Indonesia. Have a nice day. Es krim ceria, es krim enak, ice semua suka. Have a nice day. Wait. Kurang shooting. Oke teman-teman, kali ini aku lagi ada di salah satu agen yang ada di Parung Panjang. Nah ini aku lagi sama Pak Mugi nih. Nah jadi Pak Mugi ini kemarin itu berkesempatan buat ke kantor pusat nih teman-teman, karena menjadi penjualan nomor 1 di Banten. Parung Panjang itu masih di Banten ya Pak ya? Secara administrasinya sih Bogor, cuman kalau untuk distributor masuk ke wilayah Banten. Oh gitu. Pak Mugi apa kabar nih Pak Mugi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terakhir ketemu kemarin kita di kantor pusat ya Pak ya? Betul. Gimana nih Pak kemarin, seneng gak tuh? Wah happy banget. Pengalaman saya yang pertama pertama kali ke kantor AIS pusat ya. Iya. Gedungnya lumayan mewah, tinggi, bagus. Tinggi banget ya Pak ya? Ya tinggi banget. Kita juga bisa lihat-lihat lah, sejauh ini kan kita hanya kenal lama produknya aja, tapi Kemarin bisa ke kantornya. bisa ke kantor, ketemu stafnya, lihat ruang kerjanya, ya bagus. Kemarin dapat apa aja tuh Pak? Pas kesini. Pas yang sana kita langsung makan. Oh, makan-makan, Kita ya. makan-makan di restoran. Setelah itu kita jalan-jalan ke kantor. Oh. Naik apa kemarin Pak ke sana? Luar biasa, ini baru pertama kali tuh saya bangga lah, sangat bangga sekali. Ya, saya bangga banget, baru pertama kali saya pribadi baru pertama kali naik Alphard. Yang sangat spesialnya itu mungkin punya pimpinan AIS ya. Iya, Plat betul. mobilnya AIS. Iya, itu platnya AIS Pak. Ya, luar biasa. Jadi Staf di sana aja nggak pernah pakai mobil itu Pak. Iya. Kalau pernah naik ya luar biasa ya, AIS luar biasa. Iya. Pak, saya mau nanya nih ya. Ya. Dari banyaknya usaha, kenapa Bapak lebih memilih usaha agen Hawker ini nih Pak? Ya karena yang pertama apa, kita tidak perlu, kalau F&B itu kan kita biasanya itu kan harus bikin ya. Buat Ini sendiri. untuk mau jualan es krim itu kita nggak perlu bikin karena sudah ada dari Sudah ada, pabrik. iya. Jadi kita tidak perlu memikirkan, resikonya minim lah untuk di bidang F&B ini. Jadi es krimnya itu udah dari pabriknya langsung Sudah gitu dikirim ya Pak? dari ya? pabrik langsung. Oh, jadi kita tinggal simpan untuk bisa dijual esok hari. Oh gitu. Ah ya. Kan es krim itu banyak ya Pak ya? Kenapa lebih memilih ice nih daripada yang lain? Dari segi harga, bersaing lah, bisa bersaing dengan merek-merek yang lain. Dari segi kualitasnya juga nggak kalah, lebih bagus malah. Oh, iya. Itu lebih bagus. Terus untungnya apa nih Pak jadi agen Hawker kayak gini? Untungnya ya, jadi saya punya pekerjaan. Awalnya memang saya cari ide usaha apa yang bisa dijalankan, kan tadi kesini kan ke Parung Panjang lumayan jauh. Iya, Dan betul. kondisi jalan yang seperti itu di awal tahun 2022 itu saya memutuskan untuk pindah ke Parung Panjang. Oh ya. Terus terpikir apa ya yang harus saya lakukan, usaha apa ya yang bisa saya lakukan. Nah akhirnya ketemulah dengan AIS. Saya pikir minim resiko, untuk kerugiannya itu minim dan peluangnya lumayan bagus. Oh, jadi Alhamdulillah sekarang kan sudah bisa mengajak ya teman-teman yang lain untuk ikut dagang. oh gitu. Oh ya, jadi bisa buka peluang pekerjaan juga buat orang-orang ya Pak. Betul, bisa buka peluang usaha, bisa membantu teman-teman yang lain berdagang atau hawker yang lain itu untuk ikut gabung. Emang sebelumnya Bapak usaha atau kerja Pak sebelumnya? Sebelumnya saya usaha di bidang logistik, artian itu kayak agen logistik lah. Oh gitu. Terus ketemu sama Ice nih. Ketemu sama AIS, saya usaha, coba bagaimana lihat pasarnya, prospeknya, alhamdulillah bagus. Dulu awal ketemu Ice tuh gimana tuh Pak? Salesnya datang atau gimana? Saya
cari di medsos, alhamdulillah ketemu. Nggak berapa lama setelah komunikasi via medsos itu sales datang ke Datang. sini. Oh, jadi Bapak tahu ada usaha itu dari sosial media. Betul. Oh. Mungkin ada satu pesan yang mau saya titipkan. AS ini sangat bagus, komitmennya lumayan bagus. Karena apa? Memang di awal kan kita belum tahu ya Iya. prospek untuk penjualannya itu seperti apa. Kita belum tahu, namanya usaha kan Iya, pasti betul. ada tantangan lah. Komitmen yang paling bagus itu dia satu kecamatan hanya boleh Satu satu depo. agen, oh Itu iya. yang menjadi nilai lebihnya sebetulnya. Jadi kita kalau mau berkembang itu bisa disupport dari sana. Iya. Jadi sebelum kita udah mulai merintis, nggak ada pesaingnya yang lain. Oh ya, Sesama, jadi nggak terlalu banyak juga ya Pak ya? betul. Jadi Kan- ada komitmen itu yang bagus. Kan agak ribet juga kalau di satu kecamatan itu ada banyak agen. Ya Pak. betul, kalau misalkan sampai ada agen yang lain itu ya lumayan mengganggu lah pastinya, karena kan tadi satu merek, misalkan satu merek tapi kok bisa ambil es Banyak, dari sini, iya. es dari sana, itu yang nggak kurang bagus lah. Iya, Bagusnya betul. ini satu kecamatan, Satu agen. komitmennya untuk satu agen. Nih, keren. Pak Mugi udah berapa lama jadi agen Hawker Pak? Saya itu kalau tidak salah itu Oktober 2022. Oktober. Sekarang sudah 2024 ya, sudah mau jalan tahun kedua lah, atau 2 tahun. Mau jalan 2 tahun ya Pak ya? Wih, udah lama banget itu. Selama 2 tahun jadi agen itu udah dapat apa aja sih Pak? Maksudnya udah raih apa aja gitu? Yang jelas sih ya untuk penghasilan untuk memenuhi kebutuhan saya cukup, karena saya menerapkan begini, khusus untuk di Parung Panjang itu banyak lah, artinya tidak hanya hawker membutuhkan saya, tidak Iya. seperti itu, tapi kita saling membutuhkan. Oh iya, Hawker saling butuh bekerja sama. saya juga butuh hawker, artian saya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu strict, tidak terlalu ketat untuk soal setoran, jadi mereka nyaman. Oh gitu, iya. Jadi kan harus bekerja sama ya Pak Kerjasama, ya? betul, intinya Iya. kerjasama di situ. Jadi kita butuh si hawker juga butuh kita. Iya, jadi harus bikin saling nyaman satu Saling sama lain ya nyaman, Pak betul, ya? betul. Oh gitu. Oke Pak, tadi kan kata Bapak tuh menguntungkan ya Pak ya. Nah kalau misalnya dilihat dari omsetnya itu kira-kira sebulan kira-kiranya berapa sih Pak omsetnya? Omset kotor itu saya kan volumenya itu 150 itu ya di kisaran 150 ember Pak? iya di kisaran 25 juta sampai 30 juta. Serius Pak? Iya. 25 juta? Banyak banget Pak. Itu kotor? Kotornya dari offset kan tadi, Oh, iya. offset bukan untung bersih kan. Iya, berarti nanti tinggal dipotong aja tuh ya? Iya, tinggal biaya operasional, salah satunya listrik. Uangnya pegang istri? Uangnya ya saya sih yang keluar saya. Pak Mugi ini pakai es krimnya yang emberan ya Pak ya? Betul. Itu ember. Pak, kan ice itu ada yang 5 liter, ada yang 8 liter. Pak Mugi pakai yang mana nih Pak? Saya itu mengikut ya gabung kayak ice itu dulu waktu masih hanya ada kemasan 8 liter. Cuman sekarang ini ice bisa inovasi. Kita sekarang ada produk yang 5 liter, kemasan 5 liter itu sebetulnya sangat membantu untuk hawker-hawker yang masih tahapan belajar lah, belum belajar. omsetnya belum bisa habis. Iya, yang Satu masih ember pemula ya, 8 Pak ya? liter, Oh, iya. masih pemula. Itu sangat membantu karena mereka itu bisa habis untuk yang 5 liter. Sedangkan misalkan mereka bawa yang Yang 8 8 liter belum tentu habis. Oh iya. Nah, kalau misalnya dilihat dari dulu Bapak pernah pakai yang 8 liter kan ya? Iya, saya pakai 8 liter awal-awal pakai 8 liter. Terus lebih sering pakai yang mana jadinya? Sekarang justru terbalik karena dulu sebetulnya saya agak orang yang nggak gampang dirayu untuk pindah lah. Jadi saya harus buktiin sendiri gitu. Oh ternyata ada kelebihannya. Saya sempat diskusi dengan sales, bahkan sampai menimbang bobotnya, Oh, iya. selisihnya berapa. Akhirnya saya putuskan sekarang banyak kan menggunakan yang Yang 5 liter. Oh.
Jadi bisa didiskusikan dulu ya sama sales gitu ya. Iya, diskusikan. Problemnya apa gitu. Salesnya sangat aktif kok, sangat membantu apa yang kita ada masalah yang muncul di operasional depo es krim ini. Oh ya, jadi bisa dibantu ya Pak ya, Bisa disupport dibantu juga. sama sales. Nah Pak, usaha Agen Hawker ini sistemnya tuh gimana sih Pak? Saya itu kan sistem store ya, Oh, jadi store. hawker itu datang ke saya pagi, ambil untuk didagangkan atau dijual. Ya, dikelilingin. Kelilingin, setelah mereka pulang nanti ya jam 5 atau jam 6 sore itu mereka pulang, terus kita berhitung seandainya habis kan Iya. harga dari saya sekian, dari hawker dikelilingin dapat sekian. Nah, jadi pendapatan si hawker dikurangin sama modal Oh iya, es krimnya itu. dari saya. Itu jadi ada keuntungan buat saya, ada Ada keuntungan buat Hawker. Oh gitu. Nah terus kalau si Hawker ini Bapak dulu carinya gimana nih Pak? Oh, itu lumayan ini sebetulnya ada triknya. Oh, Ada gimana tuh Pak triknya. triknya tuh? Saya dulu pertama saya buka itu ya belum ada gambaran siapa yang mau dagang, belum ada gambarannya sama sekali. Jadi saya tekadkan untuk ya udah coba dulu. Saya sendiri keliling, tapi fokusnya saya nggak jual es krim. Saya fokusnya adalah memberikan sampel atau kasih contoh, kasih es krim gratis Oh, es ke krim gratis. pedagang-pedagang yang lain. Oh. Ini ada es krim enak, kualitasnya bagus dan menjanjikan untungnya. Ayo, kalau situ mau ikut gabung. Jadi pedagang-pedagang yang lain itu dibujuk untuk ikut gabung. Alhamdulillah ada yang sampai sekarang masih ikut dan merasakan bahwa ada perubahan. Dulu saya dagangan A, terus sekarang dagang ke es krim es ini, ada peningkatan dari segi ekonomi pendapatan tiap harinya. Oh, kayak gitu tuh teman-teman tips dan triknya. Jadi mungkin teman-teman bisa nih ikutin tips dari Pak Mugi ini. Nah si hawkernya ini tinggal di sini atau gimana Pak? Nah, dari segi fasilitas di sini itu saya sediakan untuk tempat tinggal, mungkin untuk hawker yang jauh-jauh ya. Ada mesnya, ada fasilitas kayak wifi gitu lah. Oh, ada wifi-nya Pak? Itu hal-hal yang lumrah lah, masih masuk budget di anggaran menyisikan iya. keuntungan dari jual es ini. Oh, wih, keren. Itu wifi Bapak yang bayar? Wifi-nya saya yang bayar. Keren Pak. Jadi hawkernya juga betah ya Pak ya? Udah. Hmm. Di Parung Panjang ini ada ini yang unik ini ada. Apa tuh? Yang uniknya itu karena kan saya selalu berpikir ada beberapa memang yang hanya mencoba hawker itu hanya mencoba di awal cuman ya seminggu 2 minggu paling lama 3 bulan mereka Iya. mencoba, habis itu mereka pergi lagi Keluar. Nah itu saya ada triknya di sini itu per 100 ember itu Iya. ada bonusnya. Oh, jadi hawkernya kalau habis 100 ember ada bonus nih Pak? Ada bonusnya. Apa tuh? Bonusnya itu 1 juta. 1 juta? 1 juta untuk tapi itu bonus itu bisa diambil setelah 100 ember. Oh, jadi bonusnya bisa diambil setelah 100 ember. Wih. Keren Pak. Selain itu juga kita ada improve lagi di situ. Kadang kan ada yang memang hanya jualan Iya. aja. Dia tidak memperhatikan, sebetulnya nggak pakai strategi sih. Cuman kita kadang kasihan yang 1 ember bisa sampai 4 hari itu kan sebetulnya kasihan kalau dari segi pendapatan ya. Iya benar. Nah, kita ada kasih lagi masuk 20 hari dagang itu dikasih beras, Wah. berasnya 5 liter. Banyak Jadi banget semangat- benefitnya semangat. ya Pak ya. Hawkernya benefitnya semangat itu pribadi dari saya ya. Oh, iya. Karena saya merasa ini ada untungnya buat saya sudah cukup, saya kembalikan lagi ke hawker. Hawker, iya. Jadi bisa membantu juga ya Pak. Membantu. Hawkernya juga jadi Hawkernya semangat. betah, hawkernya Iya. semangat, dan saya nggak merasa dirugikan, nggak ada ruginya lah. Nah, Bapak itu kalau cari-cari hawker itu ada kendala gak sih Pak?
Sebenarnya kalau cari sih yang mau itu banyak, cuman permasalahannya cari yang jujur itu yang susah. Nah, itu kan tinggal bagaimana kita memaintain atau kita berkomunikasi dengan si hawker. Pernah nggak sih dapat hawker yang kayak gitu Pak? Oh, yang nggak sering. jujur ada, gitu? ada yang nggak jujur itu sering, banyak. Cuman ya kita kan dibekali pengetahuan lah untuk bisa memaintain hal-hal yang seperti itu. Oh iya. Sekarang hawker ada berapa Pak? Saya hawker yang aktif 10. Oh, Setiap hari 10. datang untuk dagang. Jadi dulu pas baru buka tuh Bapak sendiri ya? Hanya saya sendiri, saya niatkan ya udahlah, saya tekadkan, pokoknya coba ini mungkin jadi jalan saya tinggal di Parung Panjang dan punya usaha di Parung Panjang. Oh ternyata betul itu menjadi jalan saya. Udah jalan 1,5 tahun, saya bisa punya penghasilan dari depo es krim dan punya 10 hawker yang mereka bisa terbantu juga secara Iya. ekonominya. Bapak pernah nggak sih nge-share teman-teman yang mau jadi hawker nih kayak secara bagi-bagi brosur gitu? Kalau brosur sih pertama awal dulu saya disupport sama sales itu stiker ya, stiker Oh, stiker. lumayan besar, terus di situ ada peluang usaha, terus kita bisa cantumkan nomor HP, gitu. dan kita bisa tempel di tempat-tempat yang Oh ramai. iya, jadi kalau ada yang lewat menjadi Mungkin hawker bisa hubungi baca, Bapak. Oh. Terus kalau misalnya ada orang yang mau beli es krim 1 ember langsung itu bisa nggak sih? Kayak buat Oh, hajatan? bisa di sini bisa. Ada tuh ada triknya juga. Oh, Kita ada. bisa Ceritain dong, Pak. kasih titik atau kita namain usaha kita di Google. Ya, sekarang udah Google. Saya udah beberapa kali dapat orderan dari Google. Jadi mereka mungkin butuh es krim, tidak tahu di mana, akhirnya mereka ke Google merekomendasikan alamat kita. Oh, menarik nih. Jadi Bapak naruhin titik lokasi Bapak di Maps juga? Betul, ada. Kalau dilihat di Google itu Parung Panjang itu ada depo es iya. krim Parung Panjang. Nah, jadi mereka kalau cari di Google bisa muncul Bapak Iya, gitu ya? mungkin dari keyword es krim terdekat ya Muncul akan langsung. muncul tempat kita. Suka dukanya apa aja nih Pak selama jadi agen hawker ini Pak? Ya dukanya sih cenderung ke hawkernya karena kekurang hati-hatian saya ada yang ya bawa uang setoran lah iya, kasarnya jadi nggak seperti setoran. itu karena kurang nggak hati-hatian saya pribadi, jadi mereka entah kemana kabur ya pasti itu menjadi tantangan tersendiri lah tantangan Iya. kita karena saya rasa karena kurang hati-hatian saya, mereka juga memang sudah dari awal mau niat jahat ada kan itu. Oh gitu ya. Kalau sukanya nih gimana tuh Pak? Ya sebenarnya mayoritasnya suka sih. Oh, banyakan sukanya nih Iya, Pak. jadi punya penghasilan tuh. Oh, iya. Jadi punya penghasilan di Parung Panjang. Iya. Saya itu kan dari daerah pinggiran Jakarta, dari Pondok Aren, pengen punya rumah di Parung Panjang. Oh, iya. Setelah Parung Panjang ke Pondok Aren itu aja butuh waktu 3 jam. Iya benar, jauh Kalau banget. saya kerjanya lebih jauh lagi, misalkan di Jakarta Selatan, berapa waktu di jalan habis untuk di jalan? Kan? Iya. Yang berpikir apa? Saya harus berpikir bagaimana caranya saya hidup di Parung Panjang, tapi juga punya usaha di Parung Saya Parung Panjang. Panjang, ya. Jadi nggak usah kerja jauh-jauh, Nggak usah makan kerja waktu juga ya jauh-jauh, Pak. Ya. betul. Harapan kedepannya Pak Mugi nih buat agen hawker Pak Mugi ini mau kayak gimana nih Pak harapannya? Ya kalau untuk depo saya ya semakin maju lah, makin ramai, bisa membantu teman-teman hawker untuk punya penghasilan. Iya. Bagi saya juga bisa lebih sejahtera ke depannya. Itu, mungkin gitu itu ya. aja. Wih, itu apa tuh Pak? Oh ini waktu itu dapat penghargaan ya dari distributor kalau saya itu depo Parung Panjang ini penjualan Terbaik terbaik peringkat 1. peringkat 1 Wih, keren penjualan terbaik peringkat 1. Ini sebanten Pak. sebanten betul. Oh, dapat apa aja nih Pak?
Oh, waktu itu dari distributor itu dapat 20 ember Wih, es krim yang 5 liter dan cup sama konnya juga. wih banyak banget ya Pak ya. Iya, jadi bisa dijual lagi juga, jadi beli lagi. Nggak pakai bayar es krimnya juga ya Pak Iya, ya. betul. Udah dapat es krim. Ada perhatian lah dari Iya. distributor. Ada support, wih keren supportnya. guys. Nih, tingkatin lagi Pak. Iya. Mungkin nanti HD-nya bisa lebih gede Iya. lagi ya Pak ya. Pak Mugi, kalau misalnya ada orang nih yang mau jadi hawker Pak Mugi, mungkin teman-teman di rumah nih lagi nonton video aku sekarang ada yang mau jadi hawker Pak Mugi, itu gimana caranya tuh Pak bisa? Ya hubungi aja deh ke rumahnya. Oh, ada kontaknya? Ada kontaknya dong di atas. Wih, ya, nih teman-teman nih yang mau jadi agen, yang mau jadi hawkernya Pak Mugi, kamu bisa hubungi aja kontaknya Pak Mugi di atas sini. Kamu mau tanya-tanya dulu ke Pak Mugi juga boleh ya teman-teman ya. Jadi langsung Boleh, aja boleh banget. dihubungi. Mungkin Pak Mugi ada pesan dan kesan nih buat teman-teman yang menjadi agen kayak Pak Mugi gini nih, yang mau maju, yang bisa sukses kayak Pak Mugi. Itu gimana tuh Pak? Ada pesan kesannya nggak? Ya pesan-pesannya semuanya ada resikonya, tapi saya rasa untuk jualan es krim khususnya ice ini resikonya sangat minim. Iya, Dan semuanya disupport dari freezer, dari es krim, dari distribusinya juga bagus lah, support banget. Jadi tinggal bagaimana kita memaintenance diri kita untuk cari hawker, cari orang untuk ikut jualan es krim. Itu ya, kalau mentalnya memang sudah ada ya kita coba aja ikut jualan, ikut keliling. Saya pribadi kan juga ikut keliling kan. Ya namanya usaha mah kalau ada turunnya dikit, mundur dikit Itu wajar, ya Pak ya. wajar. Iya, pasti kan. Bahkan kalau tadi yang saya ceritakan dibawa kabur oleh hawker, modal kita itu adalah bagian dari biaya yang harus dikeluarkan memang. Itu kan tidak semuanya. Itu memang ada ya memang kayak itu ada ceritanya seperti itulah, tidak selamanya mulus, tapi itu menjadi tantangan kita. Kita sebagai manusia tinggal bagaimana mengatur biar bisa maju, bagaimana cara mengantisipasinya. Itu kan harus kita Iya gunakan. benar banget Pak, jangan pantang menyerah ya Pak Pantang ya. menyerah, betul. Iya, apalagi kalau misal belum dicoba itu nggak akan tahu hasilnya Wow, ya kan apalagi Pak. belum dicoba, harus coba dong. Kadang banyak banget nih yang bilang jualan es krim doang nggak bakal maju, jualan es krim doang emang untungnya apa sih gitu. Padahal mereka belum mencoba sama sekali ya Pak ya. Coba, betul. Pak, aku lupa nih, pas Bapak baru banget jadi agen hawker itu dapat aset apa aja tuh Pak? Oh, asetnya itu kita disupport dari freezernya, dari alat untuk dagangnya seperti box es krim, terus kerangka besi untuk di motor, sepedanya, itu disupport semua dari ice. Terus Bapak ini kebanyakan pakai motor atau sepeda nih Pak? Saya karena di sini medannya lumayan cukup ini, jadi kalau ada datang pakai sepeda ya kalau memang dia mau pakai sepeda saya usahakan untuk pakai sepeda, tapi kalau rekomendasinya sih di sini menggunakan sepeda motor. Oh iya, sepeda motor ya. Oh, Iya. banyakan pakai sepeda motor berarti ya Pak? Pakai sepeda motor. Nah, Pak, ini kan baru awal 2024 nih. Targetnya 2024 ini mau kayak gimana sih Pak targetnya? Ya secara depo targetnya adalah ya itu tadi, kejar untuk penjualan, volume penjualannya. Ya, tidak dipungkiri lah, semakin tinggi volume yang kita jual kan ada benefit yang lumayan besar juga Iya, ke benar. kita. Mungkin itu untuk harapannya makin maju, terus dari pihak AS-nya inovasinya makin ditingkatkan, barangkali bisa ada inovasi yang lain yang bisa menambah nilai kualitas dari ice cream ice ini. Oh gitu. Mau nambah cabang lagi nggak gitu Pak? Untuk nambah depo untuk saat ini sih masih ada lah, sudah ada satu depo untuk di Cisauk itu sudah mulai jalan, tapi saya belum serius untuk mengarahnya karena kita fokus di sini dulu, masih fokus, tapi di sana saya serahkan ke hawker untuk coba di jalan, tapi saat ini belum seperti Parung Panjang lah. Oh iya. Ya bisa juga tuh ya Pak, jadi buka cabang mana-mana. Buka cabang di mana-mana, tapi kalau yang lain punya kesempatan kenapa enggak? Iya betul. Iya kan,
Saya di sini kan juga kalau ada hawker yang mau, ada kecamatan yang kosong, ya monggo malah saya ajari. Nah, jadi nih teman-teman, kalau kamu mau jadi agen kayak Pak Mugi ini, kamu tuh jangan pantang menyerah ya. Jadi kita nggak bakal tahu kalau kita belum mencobanya. Nah, kalau kamu mau jadi agen kayak Pak Mugi biar bisa maju sukses, kamu bisa langsung hubungi aja konsultan Ice-Hawker di atas ini. Jadi kamu mau tanya ataupun mau konsul dulu lah. Kayak misalnya mau tanya berapa watt sih gitu itu freezernya, terus mau tanya es krimnya kayak gimana, modalnya, depositnya, kamu bisa langsung aja hubungi admin konsultan kami di atas sini. Nah teman-teman, cukup sekian nih perbincangan aku sama Pak Mugi. Ya, nah kalau teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyain bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jadi biar bisa kita tanyain di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Aku mengucapkan terima kasih. Jangan lupa nonton video aku berikutnya. Bye bye. Have a nice day.